Om Abhidharmastu Namo Sidam Om Sidirastu Darastu Swaha. Pendengar RRI Programa 1 Makassar di mana saja berada pada hari ini, ketemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Pas saya Ketut Mundra dari Penyuluh Agama Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini kami mengingatkan saja karena beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Suci Saraswati yang kita yakini bersama bahwa Hari Raya Suci Saraswati ini merupakan hari atau momentum turunnya ilmu pengetahuan suci yang jadikan landasan kita, bijakan kita di dalam melakukan aktivitas sehari-hari apapun itu swadharma kita. Namun sebelumnya terimalah salam penganjali Om Swastiastu. Semoga selalu dalam keadaan sehat atas karunia ide Sang Yang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa. Pendengar RRI, sebelum pembahasan lebih lanjut yang saya sampaikan, alangkah baiknya kita akan melakukan puja Dewi Saraswati sebagai penguasa ilmu pengetahuan. Salah satu pujanya adalah Om Jaya Saraswati Mata, Jaya Jaya Saraswati Mata, Sadguna Wibawa Salini, Sadguna Wibawa Salini, Tribuana Wikyata. Yang maknanya adalah, jayalah oh Bunda Dewi Saraswati, Engkau dikenal di 3 alam sebagai sumber kebajikan yang agung. Semua memujamu dan menyanyikan lagu kemuliaan. Jayalah engkau Bunda Dewi Saraswati. Ini merupakan salah satu puja daripada Dewi Saraswati. Tentu masih banyak puja-puja yang kita lantunkan untuk memuliakan Dewi Saraswati yang kita yakini sebagai penguasa ilmu pengetahuan. Oleh karena demikian, Bapak Ibu pendengar RRI, ketika kita mau belajar ilmu pengetahuan, apakah itu parawidya maupun aparawidya, hendaknya diawali dengan memohon karunia penguasa ilmu pengetahuan yang tidak lain adalah Dewi Saraswati yang merupakan sakti daripada Dewa Brahma. Pendengar RRI Programa 1 Makassar, Hari Raya Saraswati merupakan salah satu hari raya suci umat Hindu. Tentu Hari Raya Suci diperingati karena ada nilai-nilai yang sangat baik atau yang kita jadikan pedoman di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih Hari Suci Saraswati. Kenapa Hari Suci Saraswati kita peringati setiap 6 bulan sekali atau setiap 210 hari yang jatuhnya pada hari Sabtu Kliwon waktu gunung, yang pada bulan ini nanti Sabtu yang akan datang kita akan memperingati bersama. Tujuannya adalah agar mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Betapa pentingnya pengetahuan
yang wajib kita raih, yang wajib kita kejar, yang nantinya akan mampu merubah kehidupan kita. Nah, Hari Saraswati ini diperingati karena memiliki makna dan fungsi penting bagi kehidupan seseorang atau di masyarakat. Yang kedua, tentu Hari Raya Saraswati ini diperingati karena mengandung nilai-nilai yang umat Hindu jadikan rujukan dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak Ibu bisa bedakan di tengah-tengah masyarakat antara umat Hindu yang memiliki pengetahuan dengan tanpa memiliki pengetahuan, atau kita bisa membedakan antara pendidikan atau umat Hindu hanya memiliki pendidikan dasar saja SD dibandingkan dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memiliki pengetahuan di atas itu. Tentu dari pemilikan pengetahuan itu kita bisa membedakan tentang wawasannya, tentang pengetahuannya, atau tentang bagaimana dia mengelola hidup di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, pengetahuan ini bukan saja kita peroleh melalui lembaga pendidikan atau melalui perguruan tinggi, tetapi juga pengetahuan kita bisa dapat dari sastra-sastra dengan jalan membaca buku, dan pengetahuan juga bisa didapat melalui pengalaman, baik pengalaman orang lain maupun pengalaman diri sendiri. Nah, karena itulah betapa pentingnya pengetahuan, sehingga umat Hindu dijadikan momentum melalui perayaan Hari Raya Saraswati. Perayaan Hari Suci Saraswati secara kurun waktu atau secara insidentilnya pada hari dan waktu datangnya hari suci tersebut. Baik Bapak Ibu, umat sedharma yang berbahagia, pendengar program 1 RRI, di dalam perayaan Hari Raya Saraswati hendaknya kita mengacu kepada landasan yadnya. Landasan-landasan itu berupa Iksa, kemudian Sakti, Desa, Kala, dan Tattva. Iksa adalah tujuan daripada perayaan Hari Raya Saraswati. Kemudian Sakti, kemampuan untuk melakukan perayaan tersebut. Desanya tempatnya, Kala itu adalah waktunya, dan yang terpenting Tattwanya, dasarnya. Tattwa inilah jadikan dasar kita mengapa kita merayakan Hari Raya Saraswati. Tattwa inilah jadikan kita rujukan apa sih tujuannya kita merayakan Hari Raya Saraswati. Kemudian sejauh mana kita memiliki kemampuan untuk merayakan hari suci tersebut. Selanjutnya di mana atau tempatnya di mana kita merayakan Hari Saraswati. Kemudian setelah itu juga kita berpikir waktunya kapan. Nah, ini pendengar RRI Makassar perlu diperhatikan ketika kita merayakan Hari Saraswati sesuai dengan tattwa atau landasannya. Kita ketahui bahwa berbagai kitab suci atau sastra-sastra di dalam Hindu, bahwa tujuan merayakan Hari Saraswati adalah tidak lain memperingati turunnya ilmu pengetahuan suci. Dalam hal ini, kitab suci agama kita, yaitu
kitab suci Weda. Sehingga kitab suci Weda ini disebut dengan pengetahuan suci. Kenapa demikian? Karena ajaran-ajaran Weda atau pengetahuan-pengetahuan suci yang tercantum dalam kitab suci Weda merupakan sabda-sabda suci atau wahyu-wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, inilah beberapa pengertian daripada Hari Raya Suci, kenapa mesti diperingati. Bapak Ibu Matsya Dharma yang berbahagia, selanjutnya mari kita pahami Hari Raya Saraswati ini, supaya nanti ada pemahaman, tentu juga akan meningkatkan keyakinan kita di dalam melaksanakan Hari Raya Saraswati. Hari Saraswati merupakan manifestasinya sebagai dewanya ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Jadi bahwa Hari Saraswati merupakan manifestasinya Tuhan sebagai penguasa ilmu pengetahuan. Atau Hari Raya Saraswati diperingati sebagai turunnya ilmu pengetahuan. Itu maknanya secara semantik. Nah, pendengar RRI yang berbahagia, kata Saraswati berasal dari urat kata Sri yang artinya mengalir. Dalam konteks ini yang mengalir adalah air sungai. Dalam Weda, Saraswati diartikan sebagai Dewi Sungai, Dewi Ucap, yaitu Dewi Pengetahuan atau Kebijaksanaan. Nah, inilah makna daripada Hari Raya Saraswati. Nah, perayaan Hari Saraswati itu syarat dengan simbol-simbol, sehingga nantinya perayaan Hari Saraswati yang kita lakukan pada sanis cara kliwon waktu gunung itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap kehidupan kita. Hari Saraswati ini dirayakan bukan hanya secara simbolik saja, atau kita rame-rame sebagai umat Hindu merayakan Hari Saraswati melalui persembayangan lah, melalui semedi lah, kemudian ada upacara-upacaranya, ada yajnyanya dengan semarak yang luar biasa. Tetapi dengan kesemarahan itu, kalau tidak memunculkan nilai-nilai Saraswati di dalam diri kita, maka sangat percuma kita merayakan Saraswati. Nah, kalau kita mengacu daripada simbol-simbol yang terdapat dari Hari Saraswati ini, bahwa yang pertama, kalau Bapak Ibu Matsya Dharma lihat bahwa lambang atau niase Hari Saraswati adalah Dewi cantik yang memiliki kulit putih. Kenapa ilmu pengetahuan itu di dalam konsep Hindu disimbolkan sebagai wanita cantik? Kenapa dia tidak disimbolkan sebagai seorang laki-laki yang gagah ganteng? Kenapa dia tidak disimbolkan sebagai seorang raksasa yang menakutkan? Atau kenapa dia tidak disimbolkan dengan pohon-pohonan atau binatang? Nah, tentu kalau kita pemikiran sederhana saja, bahwa wanita cantik itu
adalah menarik. Karena itu ilmu pengetahuan itu sebagai hal yang sangat menarik untuk dipelajari. Murni ya tujuannya adalah untuk meningkatkan keluhuran hidup kita. Karena itulah Dewi Saraswati ini yang sebagai simbol pengetahuan adalah sangat menarik dan tentu kita perlu untuk dicari dan dipelajari sehingga menjadikan kehidupan kita luhur. Itu yang pertama, simbol atau niase Saraswati. Yang kedua, di dalam simbol Saraswati ini juga ada simbol Wina. Jadi Wina ini sebuah gitar yang sangat begitu bagus, yang bahwa ilmu pengetahuan itu adalah akan bisa mendorong kita memiliki nilai-nilai keindahan. Kemudian ada juga simbol genitri. Genitri itu tidak lain adalah simbol konsentrasi kita di dalam menjalani kehidupan. Kemudian ada Tratai, ketika kita belajar ilmu pengetahuan dan ketika kita sudah memiliki pengetahuan, maka akan memunculkan lambang kesucian. Kemudian ada Angsa sebagai simbol seseorang yang telah memiliki pengetahuan suci, maka akan muncul karakter atau sifat-sifat bijaksana di dalam dirinya. Kemudian ada juga burung merak sebagai simbol pengendalian diri. Jadi semakin luas pengetahuan seorang, maka pengendalian dirinya juga diharapkan akan semakin meningkat pula. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Nah, yang terakhir niase dalam Hari Raya Saraswati adalah Kropa. Kropa ini tidak lain adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Nah, inilah umat sedharma yang berbahagia. Silakan umat sedharma bisa dilihat di dalam simbol Hari Raya Saraswati, di mana ada Dewi Cantik dengan memegang Wina, Kropa, kemudian Genitri, ada juga Angsa, kemudian burung merak, dan Tratai. Nah, semua simbol-simbol ini ketika kita rayakan, kita memohon kepada Tuhan agar kita di dalam menjalani kehidupan memiliki konsentrasi di dalam menjalani kehidupan, mampu kita mengendalikan diri, mampu kita memiliki weke mana yang mesti diutamakan, mana yang tidak. Oleh karena demikian, ketika perayaan Saraswati bukan hanya untuk pamer saja, tetapi dapat meningkatkan keluhuran budi kita, sehingga betul-betul kita menjadi orang yang suputra, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Pendengar RRI Programa 1 Makassar, di dalam kitab Sarasamescaya, mengapa sih kita menuntut ilmu pengetahuan yang telah dilambangkan atau diniasokan, disimbolkan dengan Hari Raya Suci Saraswati dengan simbolnya Dewi Saraswati yang memiliki nilai-nilai yang begitu luar biasa yang sudah saya ketengahkan tadi. Nah, di dalam kitab Sarasamescaya 177 ini sangat jelas dikatakan bahwa setiap orang wajib untuk menuntut ilmu. Setiap apapun warnanya wajib untuk menuntut pengetahuan. Kenapa demikian?
dikatakan di dalam kitab Sara Semestaya 77, palaning sangyang wedo inaji, kinaruhah ning silo muang acara. Jadi tujuan kita menuntut pengetahuan, pahalanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan mampu memperbaiki tingkah laku dan tradisi. Nah, inilah tujuannya kenapa Hari Saraswati itu kita peringati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan. Jadi keutamanya sangat jelas, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu pengetahuan, pahalanya adalah untuk memperbaiki perilaku, karakter, sifat, baik kata-kata, pikiran, dan perilakunya, dan akan memperbaiki daripada tradisi di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan pengetahuan itu, maka segala sesuatu akan kita dapat pecahkan. Kemudian di dalam kitab lain juga disebutkan, umat sedharma yang berbahagia, pengetahuan adalah ibumu yang akan menolong dirimu ketika kita berada di negeri orang. Jadi sangat begitu mulia. Jadi orang yang memiliki pengetahuan, maka kemanapun dia akan melakukan perjalanan, maka teman sejatinya adalah pengetahuan. Jadi ketika kita mau keluar negeri dan kita sudah punya pemahaman, maka akan mudah untuk mencari tempat yang mau dituju. Nah, selanjutnya, mengapa kita merayakan Hari Saraswati? Meningkatkan kualitas kejiwaan kita yang penuh cinta kasih. Cinta kasih apa? Yang pertama adalah Dharma Abhimana. Kita akan meningkatkan Dharma, cinta kasih kita terhadap kebenaran dan kejujuran. Kemudian cinta kasih terhadap negara kita, Desa Abhimana, dan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa Dewa Abhimana. Nah, inilah mengapa Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, kita merayakan Hari Raya Saraswati bukan untuk pamer saja, tetapi ada nilai-nilai spiritual yang nantinya kita gunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas hidup di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui mimbar ini, kami berharap kepada kita semua bahwa marilah tuntut ilmu pengetahuan, marilah isi diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan suci, kerohanian, dan ilmu pengetahuan keduniawian, sehingga hidup kita menjadi seimbang secara jasmani dan rohani. Semoga dengan perayaan Hari Saraswati ini, kita akan mendapatkan pencerahan, kita akan mendapatkan sesuatu keyakinan yang luar biasa, sehingga dengan ilmu itu pun kita akan dituntun untuk menjadikan diri kita bermakna untuk diri sendiri, orang lain, pada bangsa dan negara. Ketika kita sudah memiliki pengetahuan, maka jadikanlah pengetahuan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan dharma, sehingga nantinya kita akan dilindungi oleh pengetahuan, kita akan dilindungi oleh dharma apapun yang kita miliki. Inilah umat sedharma yang berbahagia yang dapat kami sampaikan pada mimbar rohani Hindu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, selamat merayakan Hari Saraswati. Mudah-mudahan nilai-nilai Saraswati menjadikan hidup kita lebih baik dan bermakna di dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.